Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puryanti, SMA Negeri 1 Kroya, calon guru penggerak Angkatan 4, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan jurnal monolog terkait dengan tugas modul 3.1.A7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran, di dalam menjalankan tugas utama kita sehari-hari, seringkali kita diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan efektif. Namun pada situasi yang sama, kita dihadapkan dengan dua pilihan yang secara moral sama-sama benar, namun secara nilai kebajikan saling bersinggungan atau bertentangan. Pada situasi ini, kita sedang mengalami sebuah dilema etika. Dan dalam pendidikan program guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap yang saya ikuti kali ini, saya mendapatkan materi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil. Lalu bagaimanakah cara saya mentransfer pengetahuan yang saya peroleh dalam program guru penggerak ini? Yang pertama, yang akan saya lakukan adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah selaku atasan sekaligus pimpinan tempat saya bekerja. Saya akan menyampaikan terkait dengan pemerolehan pengetahuan yang berhubungan dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil. Materi ini selanjutnya bisa menjadi bahan pengimbasan atau sosialisasi untuk peningkatan mutu rekan-rekan guru di sekolah yang bisa diselenggarakan melalui sebuah in-house training atau kegiatan lain yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan dan berbagi dengan rekan sejawat yang ada dalam komunitas praktisi yang telah terbentuk di sekolah. Saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimanakah seorang pemimpin pembelajaran sebaiknya mengambil keputusan yang tepat. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk menggali permasalahan-permasalahan atau kasus yang sering kali terjadi di sekolah atau yang dihadapi oleh kita sebagai guru, di mana kita dihadapkan dengan situasi dilema etika. Dan berikutnya kita akan berdiskusi kembali untuk menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang diambil. Lalu seperti apakah 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang diambil? 9 langkah yang dimaksud terdiri dari yang pertama, mengenali nilai-nilai apa saja yang bersinggungan. Apakah nilai keadilan versus rasa kasihan, ataukah kebenaran versus kesetiaan,
ataukah individual versus masyarakat, atau mungkin jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian langkah yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi dilema etika. Yang berikutnya, mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan terkait dengan situasi yang dihadapi. Lalu langkah yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Langkah yang kelima adalah melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya, yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Apakah pengambilan keputusan lebih berdasarkan hasil akhir, lebih berdasarkan aturan, atau berdasarkan rasa peduli? Langkah ketujuh adalah melakukan investigasi opsi trilema. Langkah kedelapan, membuat keputusan. Dan langkah terakhir adalah melihat kembali keputusan dan refleksi. Lalu, mulai kapankah saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Seketika, saat ini, setelah saya memahami 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang diambil, maka saya akan menerapkan 9 langkah tersebut manakala saya dihadapkan dengan sebuah dilema etika dalam saya menjalankan tugas utama saya sehari-hari. Lalu siapa yang akan menjadi pendamping dalam saya menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini? Dan siapa yang akan menjadi teman diskusi? Yang akan menjadi pendamping sekaligus teman diskusi dalam saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas praktisi yang telah terbentuk di sekolah. Selanjutnya, bersama-sama seluruh rekan, guru, atau teman sejawat yang ada di sekolah, kita akan meneruskan atau melanjutkan forum berbagi dan berdiskusi demi menjalankan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Demikian demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam jurnal monolog yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.